bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui. Ya, mungkin video kali ini sangat menarik. Ada salah satu wanita yang berapi-api mengkritik menteri. Nah, di sini saya mau bilang, saat ini memang harga beras sangat mahal, teman-teman. Yang perlu kita sadari dan perlu kita dukung juga bahwa ada seorang wanita yang berprofesi sebagai DPR di sana, lalu kemudian ada gelar rapat di sana, lalu dia plak-plak saja kritik menterinya begitu. Saya sangat suka yang itu. Nah, di sini kita bahas bersama harga beras dan wanita yang mengkritik. Jadi pada raker dengan Menteri Perdagangan ada salah satu wanita anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan yang mengkritik menteri tersebut bernama Evita Nurchanti Keras. Ini namanya keras ya, jadi wajar lah. Jadi beliau ini keras. Memang seperti yang beliau sampaikan itu benar sekali, karena saat ini rakyat sedang merasakan benar-benar harga beras, harga sembako lainnya, semua lagi mahal. Sampai sekarang ini harga beras itu sampai 19.000 per kilo. Bagaimana ini? Hal itu disampaikan pada rapat raker tersebut yang berlangsung pada Rabu 13 Maret yang dihadiri oleh Menteri dan menteri lainnya. Seperti dalam video ini, mari kita dengarkan bersama. Udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik
semakin memburuk. Impor beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih harga murah yang Bapak sebut tadi? Nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak, nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin seperti itu yang sudah dibahas dalam video tersebut, bahwa seorang wanita yang berapi-api mengkritik menteri ya saat rapat. Nah, inilah sesungguhnya yang perlu kita ketahui, bahwa harga beras benar-benar mahal. Ya, harga beras benar-benar mahal. Sebenarnya banyak juga yang peduli tentang hal-hal seperti itu. Cuman mereka yang di sana itu menteri-menteri yang tidak pernah benar-benar memantau harga-harga perdagangan di pasar ya. Jadi inilah yang terjadi sesungguhnya. Menteri kok masa saling menyalahkan ya. Sesungguhnya bagaimana mencari solusi kepada rakyat untuk mengatasi, bukan malah menyalahkan. Yang sudah disampaikan memang sangat benar itu teman-teman ya. Mari kita tetap dukung, mari kita sama-sama aspirasikan itu agar harga beras dan harga sembako lainnya bisa menurun, agar bisa mencapai kesejahteraan masyarakat merdeka.